Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak SMP, siswa SMP Negeri 1 Klaten, kelas 7, siswa baru SMP Negeri 1 Klaten. Dan hari ini kita bertemu pertama kali dalam pelajaran PKN. Dan yang saya harapkan pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat, kalian dalam keadaan ceria, kalian dalam keadaan siap untuk menerima pelajaran di pagi hari ini. Maka silahkan dipersiapkan semuanya untuk bisa menerima pelajaran pada pagi hari ini. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara di dalam arti terminologi, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5, kemudian sila yang berarti dasar. Dalam artian ini bahwa Pancasila itu adalah 5 dasar negara. Yang ini semuanya diwujudkan atau dimunculkan oleh para pendiri-pendiri bangsa, sehingga Pancasila sebagai dasar negara ini sampai hari ini masih bisa dinikmati dan masih bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia semuanya. Pengertian dasar Pancasila, dasar negara itu adalah suatu falsafah negara yang mempunyai kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sehingga Pancasila sendiri itu sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maka dari itu Pancasila di dalam pelaksanaannya sampai hari ini, semua undang-undang, semua peraturan-peraturan yang ada di Indonesia semua tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian sekarang fungsi dasar negara. Fungsi dasar negara yang pertama adalah sebagai dasar berdirinya dan tegaknya suatu bangsa. Bangsa tidak bisa berdiri, bangsa tidak bisa tegak, bangsa tidak memiliki fondasi yang kuat kalau bangsa itu tidak memiliki dasar negara. Jadi suatu bangsa harus mempunyai dasar negara untuk bisa berdiri dan melakukan apa yang harus dilakukan. Yang berikutnya adalah dasar negara sebagai suatu dasar dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Jadi di dalam penyelenggaraan negara, di dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk di Indonesia sendiri, semuanya harus berpedoman, berpegang teguh, berkiblat kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi semua peraturan harus memakai itu. Yang ketiga, sebagai dasar partisipasi warga negara. Jadi warga negara Indonesia di dalam berpartisipasi untuk menjadi warga negara yang baik, untuk menjadi warga negara apa yang harus dilakukan di dalam bernegara di Indonesia, yang tidak boleh seperti apa, yang boleh dilakukan seperti apa, itu harus semuanya berpedoman kepada Pancasila. Itu sebagai warga negara yang baik. Yang keempat, sebagai dasar pergaulan antar negara. Jadi dengan kita mempunyai dasar negara Pancasila, maka kita mempunyai dasar untuk bergaul dengan negara-negara lain, untuk melakukan kerjasama terhadap negara-negara lain. Apa yang boleh dilakukan untuk melakukan kerjasama dan pergaulan dengan negara lain, apa yang tidak boleh, itu semuanya berdasar pada dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian yang berikutnya, sebagai dasar dan sumber dari segala sumber hukum nasional. Jadi apa yang harus dilakukan, kemudian peraturan-peraturan apa yang harus dibuat dan sebagainya, maka semuanya itu harus berpangkal dari Pancasila. Tidak boleh berpertentangan dengan Pancasila. Kemudian sekarang tentang sejarah bangsa Indonesia dalam menentukan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sejarah bangsa Indonesia sejak zaman praaksara, sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, sebenarnya bangsa Indonesia sudah mengamalkan apa-apa yang ada di dalam sila-sila
5 sila yang ada di dalam Pancasila. Cuman pada saat zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia waktu itu belum terpapar secara resmi, belum terpapar secara jelas bahwa sila pertama itu apa, sila kedua apa, sila ketiga apa, dan sebagainya. Bahkan pada zaman prasejarah sendiri, itu bangsa Indonesia sudah mengenal keyakinan, sudah mengenal ketuhanan. Jadi ketuhanan pada saat itu sudah dilaksanakan juga. Kemudian pada saat zaman kerajaan-kerajaan, termasuk kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, itu mereka sudah mempunyai keinginan untuk menyatukan Nusantara. Sudah mempunyai keinginan untuk menyatukan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain untuk memperkuat kerajaan tersebut. Berarti apa yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu sebenarnya sudah dilakukan, sudah diamalkan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian kita harus melalui masa-masa perlawanan terhadap penjajah. Di Indonesia bisa diglobalkan bahwa di Indonesia itu mengalami masa penjajahan kurang lebih 350 tahun, yang sebenarnya pasnya tidak sampai 350 tahun. Yang diawali pada saat itu kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia pada tahun 1511 melalui penjelajahan samudra. Kalau kita ceritakan tentang penjelajahan samudra panjang sekali, karena penjelajahan samudra itu juga mengalami kegagalan-kegagalan yang sampai akhirnya Portugis menemukan Indonesia di perairan Malaka pada tahun 1511. Itu Portugis mulai masuk ke Indonesia dan melakukan perdagangan-perdagangan di Indonesia. Walaupun pada saat itu belum melakukan penjajahan, tetapi sudah memulai untuk melakukan monopoli dagang. Kemudian yang berikutnya kedatangan Spanyol pada tahun 1519 di wilayah Maluku, yang akhirnya ini ada cerita tentang pertemuan Portugis dan Spanyol di Maluku yang akhirnya terjadi perebutan kekuasaan untuk menguasai wilayah Maluku, dan kemudian terjadilah perjanjian Saragossa waktu itu, sehingga Portugis yang mempunyai hak untuk menguasai wilayah Maluku dan Spanyol harus berpindah untuk menguasai di wilayah Filipina. Yang berikutnya adalah kedatangan Belanda pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dan mulai pada saat itu maka Belanda mendirikan VOC, kemudian membesarkan VOC dengan hak-hak istimewanya dari kerajaan Belanda, sehingga Belanda bisa menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. Yang kekuasaan Belanda di Indonesia diakhiri pada tahun 1942 dengan kedatangan Jepang di Indonesia yang mengalahkan Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 dengan ditandai penandatanganan Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat. Sekarang setelah itu mulai tahun 1942 maka Indonesia di bawah kekuasaan Jepang, yang kemudian pada saat itu selain Indonesia itu dijajah oleh Jepang, tetapi Jepang itu juga mempunyai permasalahan yang lain, yaitu harus menghadapi Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat itu Jepang itu menginginkan untuk Indonesia itu menjadi wilayah sebagai gudangnya Jepang untuk pelaksanaan untuk menghadapi Perang Dunia Kedua. Tetapi ternyata karena bangsa Indonesia mulai dari Belanda dulu sudah mulai melakukan perlawanan-perlawanan terhadap penjajah, terhadap Belanda sendiri, maka pada saat Jepang di Indonesia pun, maka perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia itu sudah dilakukan untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Tetapi karena Jepang pada saat itu juga selain menghadapi pemberontakan dari bangsa Indonesia, juga menghadapi Perang Dunia Kedua bersama sekutu, bersama Jerman untuk menghadapi sekutu, maka
Jepang kerepotan untuk menghadapi dua peperangan, menghadapi Indonesia dan menghadapi sekutu. Maka dari itu, untuk meredam perlawanan-perlawanan dari bangsa Indonesia, maka pada bulan September 1944, Jepang memberikan janji kemerdekaan terhadap Indonesia bahwa Perdana Menteri Kaiso waktu itu yang menguasai Indonesia memberikan janji bahwa suatu saat nanti Jepang akan memberikan kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia, sehingga diharapkan bangsa Indonesia tidak melakukan perlawanan-perlawanan lagi karena Jepang sudah memberikan janji kepada bangsa Indonesia. Tetapi pada kenyataannya Jepang tidak segera memberikan kemerdekaan, diundur, dan kenyataannya itu hanya janji-janji kosong pemerintah Jepang supaya bangsa Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap bangsa Jepang. Maka dari itu, dari desakan-desakan bangsa Indonesia, dari perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia, maka pemerintahan Jepang terpaksa pada tanggal 1 Maret 45, Jepang membentuk Dokuritsu Jumbi Chosakai atau BPUPKI yang beranggotakan 62 orang. Dari 62 orang itu, ada 7 orang diantaranya adalah orang-orang Jepang. Kenapa demikian? Karena Jepang ingin mengetahui semua yang dilakukan di dalam organisasi BPUPKI ini, biar tidak bertentangan dengan keinginan Jepang. Jadi keinginannya seperti itu. Dan pada saat itu BPUPKI diketuai atau yang ditunjuk sebagai ketua adalah KRT Rajiman Widyodiningrat dengan diberikan 2 wakil, 1 orang Indonesia yang bernama RP Suroso dan 1 orang Jepang yang bernama Iche Bangase Yoshio. Dan kemudian dilanjutkan desakan-desakan yang berikutnya, maka akhirnya BPUPKI berhasil untuk melakukan sidang yang pertama. BPUPKI melakukan sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan di dalam sidang itu ada beberapa usulan yang pasti bahwa di dalam sidang itu membahas tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahasanya sebenarnya seperti itu, tetapi ternyata tidak bisa dibahas di dalam satu kali sidang, dan sidang yang pertama hanya membahas tentang dasar negara. Dalam persidangan itu ada beberapa usulan, diantaranya usulan dari Muhammad Yamin, yang usulan itu disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan dasar negara dari Muhammad Yamin, diantaranya peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Itu usulan dari Muhammad Yamin. Kemudian ada lagi usulan, yaitu usulan dari Mr. Supomo, Dr. Supomo, yang juga mempunyai usulan 5 usulan dari dasar negara. Di antaranya usulan ini disampaikan pada tanggal 31 Mei 45. Jadi itu di dalam penulisan, di dalam slide kalian itu salah ketik ya. Jadi yang benar adalah tanggal 31 Mei 45. Jadi nanti pada saat kalian menuliskan itu, merangkum itu, silahkan benar-benar dicermati. Itu salah ketik. Bukan tanggal 21 Mei, tetapi tanggal 31 Mei. Usulan dari Mr. Supomo, dari Dr. Supomo, diantaranya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian ada usulan lagi, yaitu usulan dari Insinyur Soekarno yang disampaikan pada saat tanggal 1 Juni 45, yang diantaranya usulan itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Akhirnya dari usulan ini sangat ramai dibicarakan di dalam sidang. Kemudian dari usulan-usulan ini ternyata tidak bisa diputuskan secara langsung, maka dari sidang ini menginginkan untuk adanya tim penyelesaian masalah di dalam
pembentukan dasar negara yang diinginkan oleh para peserta sidang untuk semuanya. Kemudian sebelumnya Insinyur Soekarno merampingkan dari para peserta sidang menjadi 38 orang yang akhirnya diajak rembukan 38 orang itu untuk merumuskan apa yang harus dirumuskan untuk membentuk dasar negara. Kemudian dari 30 orang itu membentuk yang bernama Panitia 9. Jadi untuk perumusan dasar negara dari 3 usulan itu supaya digodok oleh Panitia 9, yang Panitia 9 itu beranggotakan antara lain Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, kemudian A.A. Maramis, Abi Kusno, Abdul Zakar Muzakir, kemudian Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Nah, 9 orang inilah yang akhirnya menyelesaikan permasalahan dari 3 usulan yang kemudian menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang kemudian hasil dari perumusan dasar negara itu yang bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di antaranya hasil rumusan itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kepersatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sini akhirnya terjadi perdebatan, terus ini namanya apa? Akhirnya dari perdebatan itu tercetuslah nama Pancasila usulan dari Soekarno yang kemudian disetujui oleh Muhammad Hatta. Mungkin demikian materi yang bisa sampaikan pada saat ini. Kemudian dari materi ini silahkan diulang-ulang, kemudian silahkan disesuaikan dengan buku yang sudah kalian pinjam dari sekolah, dari modul, dan kemudian silahkan ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, kemudian nanti ditulis di kertas. Nanti ditulis di kertas atau langsung Google Form. Dikumpulkan melalui Google Form. Nanti menunggu perintah selanjutnya melalui grup WA ya. Jadi nanti tetap ditulis di kertas, jawaban-jawaban kalian tetap ditulis di kertas, kemudian dikumpulin di rumah dulu. Kemudian nanti pada saatnya nanti kalian bisa mengumpulkan ke sekolah melalui orang tua atau kalian sendiri. Semoga suasana COVID semakin lama semakin baik dan kita terbebas dari COVID-19. Yang harus kalian lakukan adalah pertanyaan pertama adalah dasar negara Pancasila itu terdapat pada dada burung Garuda sebagai lambang negara. Silahkan kalian mencari cerita tentang asal usul burung Garuda. Yang inti dari cerita itu adalah seorang resi. Jadi nanti silahkan kalian cari di internet, silahkan kalian browsing, bahwa intinya adalah ada seorang resi yang mempunyai 2 istri, kemudian 2 istri itu dari setiap istri itu mempunyai anak, yang satu mempunyai anak Garuda, kemudian yang satu mempunyai anak seekor naga. Dan kemudian dari naga Garuda dan naga itu nanti terjadi perselisihan yang akhirnya akhir cerita itu bahwa orang yang mulia itu adalah Garuda. Maka silahkan dicari di internet, kemudian ditulis atau di print atau bagaimana, yang penting mempunyai itu, kemudian dirapikan dan dikumpulkan. Terus yang berikutnya tuliskan 15 anggota BPUPKI, termasuk ketua dan wakil ketua. Jadi bukan akhirnya menjadi 18, tetapi dari 15 itu ada ketuanya siapa, wakilnya siapa, kemudian anggotanya berarti ada 12. Terus siapa saja yang termasuk dalam panitia 9 dan apa tugas dari panitia 9. Terus kemudian ini siapa saja yang termasuk di dalam panitia kecil yang berjumlah 7 orang serta apa tugasnya. Ini adalah
tentang pembentukan Undang-Undang Dasar 45. Nanti silahkan di dalam buku atau modul kalian. Terus yang kelima, apa alasan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta harus dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Demikian materi yang pertama yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap terjauh dari wabah COVID, dan pengumpulan ini yang terakhir pada hari Minggu jam 12 siang. Terima kasih. Selamat siang.